Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa sih kita itu kok mengandalkan manusia ya? Kok cenderungan orang itu selalu mengandalkan orang? Jarang-jarang orang itu cari Tuhan dulu, cari Tuhan kemudian. Tuhan gak pernah jadi terdahulu dan terkemudian. Tuhan juga tidak pernah menjadi jalan hidup orang itu. Kenapa lebih mudah untuk percaya manusia? Karena manusia kelihatan. Kalau kita hanya percaya pada apa yang kelihatan, kan rugi. Oksigen kan gak nampak mata. Padahal tanpa itu kita mati. Kenapa gampang percaya orang? Karena orang itu nampak mata. Kita ini makhluk panca indera. Dan kita tahu bahwa kunci hidup kita nggak terletak pada apa yang nampak di mata jasmani. Tetapi kunci keberhasilan kita sebagian besar itu terletak pada perkara-perkara yang rohani. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang-orang yang berkata, I don't need God's help. Aku nggak butuh pertolongan Tuhan. Itu juga nampak, juga kelihatan sih manifestasinya dalam diri orang-orang yang tidak pernah membangun kerohanian. Yaitu mereka yang mencari Tuhan jikalau sudah tidak ada jalan. Tuhan dijadikan yang namanya gawat darurat. Tuhan dijadikan ICU. Tuhan dijadikan cadangan. Jangan cari Tuhan hanya waktu kita kepepet. Ketika kita terjepit, kita baru mengandalkan Tuhan. Itu bukan mengandalkan, itu namanya putus asa, tidak ada pilihan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu, mengandalkan Tuhan dari depan. Sebelum kita itu dirudung masalah, sebelum kita dihimpit musuh, sebelum kita ditinggalkan tanpa pilihan, kita itu cari Tuhan, tidak perlu terpaksa. Cari Tuhan itu sukarela. Mengandalkan Tuhan itu gaya hidup yang disengaja. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di dalam kategori itu, di dalam golongan itu juga orang-orang Kristen yang berdoa ketika dapat masalah. Dan kalau nggak ada masalah, dia cenderung lupa sama Tuhan. Kita baca sekali lagi ya, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ini dia kunci. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Begini loh. Orang yang hatinya menjauh dari Tuhan itu secara naturally, secara alami, pasti mau bertumpu pada sesuatu. Gak ada lah namanya orang itu secara sengaja gak mau andalkan Tuhan. Kita semua tahu Tuhan itu maha kuasa. Dia punya segala sesuatu. Dia punya jawabannya. Segala solusi, segala kuasa di tangan Tuhan. Tapi kalau hati kita menjauh, otomatis itu kita pasti bertumpu pada diri sendiri. Makanya jangan cari Tuhan kalau sudah kepepet. Nanti pada waktu dibutuhkan, kita salah jalan. Waktu nanti kita sudah dirudung masalah, kita biasanya salah tumpuan. Kita itu harus mendekatkan diri pada Kristus setiap hari. Dan kalau kita bersama-sama juga seminggu sekali di gereja, ada aktivitas lain mungkin selain hari Minggu, yaitu dalam pelayanan, kita itu bisa bangun bersama, saat teduh bersama contohnya. Kita harus rajin memupuk kerohanian. Kita harus rajin cari Tuhan. Bangun otot-otot rohanimu. Biasakan dirimu mendekat pada Kristus, jadikan gaya hidup normalmu. Supaya nanti ketika peperangan rohani kita hadapi, ketika hidup kita membutuhkan pertolongan Allah, dengan sendirinya kita akan mengandalkan Tuhan. Bertumpu pada yang maha kuasa. Tapi orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ketika masuk persoalan, atau dalam pergumulan, atau bahkan ketika dia melihat tantangan di depan, gak harus tentang problema, bisa saja ada suatu sukses di hadapan, ada sebuah keberhasilan yang menjanjikan, dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dasar manusia makhluk panca indera kok, kita ini adalah makhluk kedagingan. Pasti yang kita lihat, yang kita cium, yang kita raba, yang kita percaya. Yang gak kelihatan, tidak kita masukkan dalam perhitungan. Tuhan jadikan ICU-an, jadikan gawat darurat, emergency, seperti ER-nya, emergency room-nya. Nanti kalau kita kepepet baru cari Tuhan. Kalau waktu itu terjadi, kita sudah gak ngalami semua rencananya. Tuhan harus rescue bahwa kita keluar dari persoalan yang terjadi karena kita jauh dari Tuhan.
Nanti kita harus selamatkan kita dari sesuatu yang sifatnya bukan Tuhan izinkan akibat kebodohan. Sayang kan, kita kehilangan momentum-momentum indah dalam hidup ini karena kita itu on dan off. Sama Tuhan itu seperti kadang iya, kadang kagak. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada beberapa praktek orang yang mengandalkan Tuhan. Salah satunya, orang itu akan memulai segala sesuatu dengan doa. Makanya untuk mengingatkan kita sebagai gentle reminder setiap hari, kan kita perlu makan. Sebelum kita makan kan kita berdoa dulu. Jangan jadikan itu ritual. Jadikan itu sebagai reminder atau sebagai pengingat kita. Bahwa Tuhanlah yang memberi berkat. Tuhan yang kasih rezeki. Ada 3 praktek yang saya perhatikan pada diri orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Orang itu akan berdoa sebelum segala sesuatu. Berdoa sebelum memulai harinya. Karena dia tahu harapannya adalah dari Tuhan. Pertolongannya datang dari Tuhan. Apapun juga, memulai kerja, memulai pelayanan, rumah tangga, libatkan Tuhan dalam perencanaan. Jangan maunya ini atau itu, tapi jikalau Tuhan kehendaki, dan kita betul-betul boleh berencana, tapi serahkan perbuatan kita kepadanya agar terlaksanalah rencana kita, bahkan yang melampaui segala sesuatu yang kita bisa rencanakan. Beberapa praktek yang saya perhatikan di sini, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah salah satunya, orang itu akan memulai dengan doa. Apalagi, orang itu akan mencari firman untuk arahan. He will seek God's word for directions. Dia pasti akan mencari firman Tuhan setiap hari, bahkan setiap waktu merenungkan dalam hati, mencari firman Tuhan untuk mengarahkan hidupnya hari ini. Untuk mengarahkan hidupnya setiap bulan. Orang yang berharap pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan itu pasti akan cari firman. Bukan hanya logos firman tertulis Kejadian sampai Wahyu, akan cari rema-rema dalam logos. Kalimat-kalimat kata-kata yang melompat, yang Roh Kudus ucapkan kepada kita secara langsung waktu kita baca atau waktu kita dengarkan khotbah. Untuk menuntun kita sebagai pelita pengharapan dan terang bagi jalan. Coba Anda lihatlah, orang yang mengandalkan Tuhan itu kelihatan. Gak perlu orang-orang yang ngaku-ngaku, yang klaim-klaim dia dekat Tuhan. Kelihatan dari gaya hidupnya. Kelihatan dari respon hatinya. Kelihatan dari kebiasaannya. Kelihatan dari komitmennya. Orang itu bangun kerohanian bukan saat dia perlukan. Tapi orang itu punya hubungan dengan Tuhan dan dia tahu dia perlu Tuhan. Every hour seperti lagu himnal itu, setiap jam ya Tuhan dikau kuperlukan. Kelihatan orang yang menaruh harapannya pada Tuhan dan yang tidak. Kelihatan sekali. Dan kalau kita nggak menaruh harap kita pada Tuhan, kita pasti menaruh harap kita pada sesuatu. Nanti kita taruh harapan kita pada uang. Nanti kita taruh harapan kita pada manusia lalu kecewa. Yang namanya Tuhan tiri itu ada di dalam kehidupan umat Allah. Kalau bukan Tuhan beneran, Tuhan tiri adalah apapun yang kau jadikan Tuhan untuk menggantikan Tuhan. Uang, kekuatanmu, hikmatmu, gelarmu, kepandaianmu, pengalamanmu masa lalu. Itu gak bisa kau jadikan Tuhan. Tuhan tirimu itu bukan Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan beneran. Kalau Anda tidak mau sama Tuhan beneran, tidak bangun itu dengan Tuhan, pasti nanti cari kawean atau cari Tuhan palsuan. Manusia kan paling hebat menciptakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang asli gak diciptakan. Kita harus datang ke kakinya dan belajar berserah. Bangun hubungan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu disimpan sama Tuhan. Dia mengalami semua yang dunia alami. Meskipun dia diluputkan dari sengatan. Dia diluputkan dari sengatan setan. Dia diluputkan dari rencana iblis. Tetapi orang yang dikenan Tuhan ada penyertaan. Jadi mau semua yang lainnya gara-gara cuaca layu semua. Berbuahnya nggak jadi, ada wabah, orang ini bisa terus jadi berkat. Terus jadi berkat buat sesamanya. Itu janji Tuhan untuk orang yang mengandalkannya. Orang itu akan senantiasa menjadi berkat. Tidak putus-putusnya menjadi berkat bagi dunia. Berkat orang yang mengandalkan Tuhan ada 3 sebagai rangkuman yang kita telah pelajari. 1, ia dekat dengan Tuhan. Maksudnya, itu berkatnya. Kok bisa berkatnya itu dekat dengan Tuhan? Loh, dekat dengan Tuhan itu berkat loh. Berkat terbesar di hidup ini tertinggi itu dekat dengan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, mau nggak mau dia bergantung dengan Tuhan. Pasti lebih dekat. 2, ia diluputkan dari masa paceklik. 3, ia menjadi berkat dalam segala keadaan. Klaim ini 3
untuk Anda di tahun yang baru ini.